Selamat datang kembali di channelku. Di videoku kali ini, sesuai janji di video sebelumnya, kalau aku akan bahas tentang alasan kenapa orang bertahan di hubungan yang tidak sehat. Dalam hal ini adalah abusive relationship. Awalnya aku mau bahas tentang kenapa orang bertahan di toxic relationship. Tapi karena pada saat itu nyari referensi tentang toxic relationship masih susah, jurnalnya yang aku temukan adalah abusive relationship. Setelah dibaca-baca ternyata mirip-mirip sih. Jadi sekarang aku akan bahas tentang penelitian yang aku lakukan sendiri tentang alasan kenapa orang-orang stay atau bertahan di abusive relationship. Tonton videonya sampai akhir, jangan di skip supaya kamu lebih paham kenapa orang bisa bertahan di hubungan yang nggak sehat. Jadi tahun 2018 awal aku ngontrak matkul psikologi gender. Tugas UASnya adalah meneliti perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek. Akhirnya aku tertarik untuk mengambil topik kenapa laki-laki dan perempuan sangat sulit meninggalkan hubungan yang nggak sehat. Jadi itu alasan kenapa aku akhirnya meneliti tentang hal ini. Kita masuk ke latar belakang penelitian. Masa remaja dan dewasa awal merupakan masa yang tepat untuk membangun suatu relasi romantis, atau yang lebih dikenal dengan hubungan pacaran. Relasi romantis yang dibangun pada masa ini adalah relasi yang sehat dan tanpa kekerasan, sehingga hubungan yang dijalani memberikan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Tapi pada kenyataannya, beberapa pasangan dalam relasi romantis mengalami kekerasan dalam pacaran. Beberapa teman yang aku kenal juga mengalami hal ini. Mereka seringkali terlibat dalam perilaku agresif, entah yang satu jadi korban dan satu lagi jadi pelaku, atau justru dua-duanya yang melakukan perilaku agresif tersebut. Wajarnya, orang yang mengalami kekerasan dalam suatu hubungan akan meninggalkan orang tersebut. Namun, pada kenyataannya, keputusan untuk meninggalkan orang tersebut adalah sangat sulit bagi beberapa orang. Mereka lebih memilih bertahan, atau ada juga bahkan orang yang dia sudah memutuskan untuk meninggalkan, malah balik lagi ke hubungan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, aku akhirnya jadi tertarik kenapa ya nih orang udah diperlakukan kasar, tapi kok mau-maunya dia bertahan, mau-maunya dia balik lagi ke hubungan yang lalu dan sangat sulit untuk meninggalkan hubungan tersebut. Kira-kira kenapa ya? Simak penjelasan berikutnya. Pertanyaan penelitianku ini yaitu faktor apa saja yang menyebabkan laki-laki atau perempuan bertahan dalam hubungan yang di dalamnya terdapat kekerasan atau abuse. Sebelum aku jelasin faktor-faktornya, aku mau menjelaskan dulu apa sih pengertian kekerasan itu. Menurut Anderson 2003, kekerasan merupakan suatu perilaku ketika seseorang menyerang orang lain. Kemudian menurut Anderson 2003 dan Johnson 2011, bentuk kekerasan paling umum yang terjadi adalah kekerasan fisik. Namun bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh relasi romantis adalah kekerasan verbal. Kekerasan verbal biasanya diarahkan untuk merusak identitas psikologis seseorang dan membuat korban tidak mampu berpikir dan berbuat secara mandiri, sehingga sang korban tidak dapat meninggalkan pasangannya tersebut. Ada 3 jenis kekerasan menurut Johnson 2011, yaitu nomor 1, intimate terrorism, kedua, violent resistance, dan yang ketiga, situational couple violence. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan adalah kebutuhan untuk mengontrol orang lain, itu menurut Johnson 2011, kemudian rasa cemburu, kemudian perilaku destruktif dalam mengatasi permasalahan, serta tingkat keseriusan yang tinggi. Oke, jadi tadi aku udah jelasin tentang pengertian kekerasan itu sendiri, kemudian faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan, dan ini adalah faktor menyebabkan seseorang bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Menurut berbagai sumber, yang pertama, tidak memiliki sumber daya setelah meninggalkan pasangan. Ini biasanya terjadi pada pasangan-pasangan yang sudah menikah. Misalnya, suami istri ini hubungannya tidak sehat. Kemudian, yang istri nggak bisa meninggalkan suaminya kasar karena misal dia nggak punya rumah, dia nggak punya penghasilan sendiri, pokoknya semuanya bergantung sama suaminya. Jadi, ya udahlah, daripada setelah pisah dia nggak punya apa-apa,
lebih baik dia bertahan di hubungan tersebut. Kemudian yang kedua, ketergantungan ekonomi. Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah rasa takut yang tinggi. Takut dikucilkan lah, takut kesepian lah, takut dimarahin orang tua, takut diejek sama teman, pokoknya rasa takut. Atau takut diancam. Yang keempat adalah tingkat external locus control yang tinggi. Apa itu external locus control? Jadi external locus of control adalah keyakinan seseorang bahwa nasibnya ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar kendalinya. Entah itu lingkungan, orang lain, aturan, atau apapun, pokoknya sesuatu yang di luar kendalinya. Jadi dia merasa bahwa hidupnya itu dikendalikan oleh orang lain. Kemudian yang kelima adalah pemikiran bahwa hidupnya dikontrol oleh pasangan. Yang keenam adalah merasa lebih aman dengan pasangan. Kemudian pasangan yang melakukan kekerasan, meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dan yang selanjutnya adalah perasaan cinta kepada pelaku kekerasan tersebut. Jadi perasaan cinta kepada pasangannya tersebut. Sebenarnya ada banyak, dan kalau kita sebutin satu-satu kayaknya satu video akan full sama kenapa orang bertahan di suatu hubungan. Tapi bukan itu inti dari video ini. Kita akan bahas soal hasil penelitiannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan aku, kenapa laki-laki dan perempuan ini bertahan di hubungan yang tidak sehat, aku melakukan dua cara. Yang pertama wawancara, yang kedua dengan kuesioner. Untuk wawancara aku lakukan ke satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Untuk kuesioner aku lakukan ke 16 perempuan dan 5 laki-laki. Usia responden rata-rata 21-24 tahun dengan lamanya waktu hubungan 6 bulan sampai 6 tahun. Gimana hasil penelitiannya? Ini dia hasilnya. Jadi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam hubungan tersebut dikarenakan ada konflik atau masalah dalam suatu hubungan. Sama seperti yang dikatakan Cleveland tahun 2003, bahwa suatu kekerasan dalam hubungan muncul karena adanya suatu konflik yang rumit dan menekan dalam hubungan tersebut. Atau menurut tipologi Johnson 2011, ini masuk ke dalam situational couple violence, yaitu suatu kekerasan yang terjadi karena adanya konflik dalam sebuah hubungan. Kekerasan itu bukan cuma kekerasan fisik yang mukul, nyubit, nampar, pokoknya semua kekerasan fisik, tapi juga termasuk kekerasan verbal dan kekerasan emosional. Karena ini penelitian tentang gender, jadi aku akan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk kekerasan yang sering dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, yaitu melanggar janji, mencoba mengatur, menyalahkan atas masalahnya sendiri, posesif, dan berteriak. Sementara untuk kekerasan yang sering dilakukan oleh perempuan ke laki-laki, yaitu berbohong, berteriak, menyalahkan atas masalahnya sendiri, dan mendorong dengan kasar. Kalau misalkan kita bandingkan, sebenarnya kekerasan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tidak jauh beda ya. Jadi ada kemiripan, dan bisa jadi kekerasan yang dilakukan oleh perempuan ke laki-laki dilakukan juga oleh laki-laki ke perempuan. Kemudian aku memberikan pertanyaan tentang alasan kenapa perempuan dan laki-laki bertahan dalam sebuah hubungan. Jadi aku memberikan pilihan, dan hasilnya adalah alasan perempuan dan laki-laki bertahan dalam sebuah hubungan itu sama, yaitu karena adanya permohonan maaf, adanya janji akan berubah, rasa cinta, dan kepercayaan untuk membuat hubungan lebih baik. Namun ada yang membedakan. Pada perempuan, dia bertahan kepada pasangannya karena ketika dia berpisah, dia akan merindukan pasangannya. Sementara pada laki-laki, dia bertahan di sebuah hubungan karena dia takut merasa kesepian. Itu tadi berdasarkan kuesioner kepada 16 perempuan dan 5 laki-laki. Oke, sekarang kita langsung ke hasil wawancaraku dengan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Aku nanya gini, kenapa kalian bertahan di sebuah hubungan yang sudah jelas-jelas tidak sehat? Jawabannya cukup berbeda antara perempuan dan laki-laki. Jadi ini adalah suatu siklus yang terjadi beberapa kali, karena kan dalam hubungan pasti mereka mengalami konflik nggak cuma sekali kan, dan setiap terjadi konflik, siklus ini terjadi. Gimana siklus ini? Aku akan bahas yang perempuan dulu. Pada perempuan, jadi siklusnya adalah terjadi konflik, kemudian terjadi kekerasan, baik verbal atau emosional,
Terus si korban menjadi merasa sedih, dalam hal ini adalah si perempuan. Nah, karena dia sedih, dia kemudian bilang ke pasangannya kalau dia tidak enak diperlakukan kasar seperti itu. Tapi kemudian pasangannya menyalahkan si perempuan ini kalau dia tuh kasar karena perempuannya yang menyebalkan gitu. Terus habis itu, tapi meskipun dia disebut sebagai penyebab dari konflik, si pelaku ini akhirnya dia juga minta maaf. Nah, ya udah minta maaf, aku melakukan kasar, aku janji akan berubah gitu. Nah, setelah itu si ceweknya percaya kalau misalkan cowoknya ini akan berubah. Kemudian dia juga kepikiran kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh si laki-laki ini. Ya, meskipun dia kasar, tapi dia juga pernah baik sama aku. Dan dia juga enggan untuk kenal sama orang baru. Akhirnya dia tetap bertahan di hubungan tersebut dan nggak jadi meninggalkan si pasangannya. Jadi siklusnya adalah konflik, terjadi kekerasan, dia ngerasa sedih, terus dia disalahkan atas kekerasan tersebut, tapi kemudian si pasangannya minta maaf dan berjanji akan berubah. Dia menerima permintaan maaf tersebut karena dia enggan untuk mencari orang lain. Nah, terus dia akhirnya nggak kepikiran untuk meninggalkan si pasangannya tersebut. Dan itu terjadi terus sampai muncul konflik berikutnya. Ya terus aja muter di sana. Akhirnya mereka nggak bisa lepas, nggak kemana-mana, nggak bisa bebas dari hubungan tersebut. Terus aja gitu. Jadi setelah baikan konflik lagi, habis konflik baikan lagi, habis baikan konflik lagi, gitu aja terus. Itu untuk perempuan. Bagaimana dengan siklus laki-laki? Berdasarkan hasil wawancara pada subjek laki-laki ini, hasilnya adalah terjadi konflik, kemudian muncul kekerasan baik fisik, verbal, emosional. Kemudian si laki-laki ini berpikir untuk meninggalkan, tapi kemudian dia merasa belum menemukan orang lain sebaik perempuan itu. Dan si pasangannya juga meminta maaf akan berubah. Terus si cowok ini ngerasa dia nggak bisa bertahan sendirian, yang tadi aku sebutkan kalau dia takut kesepian. Akhirnya cowok ini nggak jadi meninggalkan perempuannya. Dan siklus ini berulang sampai konflik berikutnya terjadi. Jadi itu tadi beberapa penyebab kenapa laki-laki dan perempuan itu bertahan dalam sebuah hubungan yang tidak sehat. Karena pasangannya minta maaf, karena pasangannya berjanji akan berubah, karena masih sayang, dan kepercayaan kalau hubungannya akan lebih baik. Nah, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah kenapa mereka masih bertahan, karena kalau perempuan, dia takut kangen sama pasangannya kalau pas putus. Dan kenapa laki-laki enggan meninggalkan pasangannya? Karena dia takut kesepian. So, ya itu hasil penelitianku tentang kenapa laki-laki dan perempuan bertahan dalam sebuah hubungan yang tidak sehat. Kalau kamu, kenapa masih bertahan dalam hubungan yang gak sehat? Boleh komen di bawah. Atau mungkin kamu pernah dengar cerita teman kamu yang susah banget untuk keluar dari hubungan yang gak sehat, padahal itu udah toxic banget, udah abusive banget. Boleh ceritakan di kolom komen. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kamu supaya yang mungkin lagi mengalami dia cepat sadar dan cepat bisa bebas dari hubungan yang gak sehat itu. Nantikan videoku yang berikutnya. Masih akan bahas soal relationship. Tungguin aja videoku selanjutnya. And bye-bye. Sampai jumpa.